Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya sebagai selaku host dengan nama Roisa Nurfadilah, angkatan 2024. Kali ini saya akan mengobrol langsung dengan sosok yang inspiratif dan juga mempunyai cerita yang pengalaman yang luar biasa terkait tentang perjuangan, motivasi, dan juga peran penting perkuliahannya dalam membentuk keberhasilannya. Langsung saja, yuk kita sambut Abang Lutfi. Terima kasih Abang Lutfi telah hadir di kesempatan kali ini. Eh, Abang Lutfi ini yang dikenal dengan nama panjangnya Bang Lutfi Dwi Putranto, ialah angkatan sipil 2029. Benar kan Bang? 2009. 2009 maksud saya, maaf. 2009 dan lulus di tahun 2014. Oke, terima kasih atas informasinya. Boleh dong Bang saya tanya-tanya terkait tentang motivasi dan latar belakang Abang. Oke, pertanyaan yang pertama, eh, boleh dong ceritakan sedikit tentang background Abang sendiri dan juga kesibukannya tuh Abang saat ini tuh apa aja ya? Ya, sebelumnya saya terima kasih banyak karena sudah diundang dari kegiatan mahasiswa teknik sipil ini. Sama-sama Pak. Mas siapa namanya? Mas Roisa Nurfadila. Roisa Nurfadila, Iya, angkatan 2024 ya. 2024. Ya, untuk saya sendiri saat ini kesibukan saya ini saya sebagai co-founder dari Satria Putra, dan juga kita sekarang Satria Putra ini adalah member dari AGM. Dan di AGM saya sebagai head of departemen project. Gitu. Jadi untuk saat ini kesibukan saya seperti itu. Seperti itu ya. Oke Bang, apa sih yang awalnya itu memotivasi Abang itu untuk memulai usaha semua ini seperti Satria Putra itu? Apa sih yang memotivasinya itu? Ya, jadi motivasi saya untuk menjalankan Satria Putra ini, sebetulnya Satria Putra ini saya jalankan tidak sendiri. Saya bertiga bersama teman saya satu angkatan dulu. Ada yang namanya Bang Dayat sama Bang Yuda. Jadi kita bertiga ingin membuat usaha di bidang konstruksi yang bisa kita jalankan sendiri, karena sebetulnya dari Bang Dayat sendiri yang punya cita-cita untuk bisa menjadi pengusaha di bidang konstruksi. Karena bekerja sama dengan saya dan Bang Yuda, kita bertiga menjalankan ini, dan sebenarnya kita let flow aja sebetulnya dengan keinginan lulusan teknik sipil UNJ juga harus bisa jadi entrepreneur. Sebenarnya itu aja, dan ternyata bisa berjalan terus sampai dengan sekarang. Sehingga kita mengembangkan terus cita-cita ini agar bisa justru menjadi salah satu wadah dari alumni-alumni teknik sipil UNJ untuk bisa kerjasama bareng dalam satu perusahaan. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi emang relasi itu harus dibutuhkan emang dari teknik sipil itu sendiri. Menarik banget ya pemirsa tentang ceritanya juga, dan juga kalau boleh tahu nih bagaimana sih perjalanan perjuangan usaha Abang saat itu memulai usaha ini, dan juga apa saja sih tantangan terbesar dalam usaha itu sendiri? Ya, kalau bicara terkait tantangan ya, yang paling utama adalah mental kita dalam menjalankan usaha itu ya. Karena usaha yang kita rintis dari awal itu butuh tekad yang sangat besar untuk menjalankannya, karena banyak hal yang di luar dugaan kita. Dari Satria Putra ini dari 2014 kita jalankan bersama. Itu proyek besar pertama yang kita dapatkan itu di akhir tahun 2018. Artinya kita ada momen di mana 4 tahun itu proyek kita selalu hanya dapat proyek kecil. Jadi itulah perjuangannya. Mungkin kalau orang yang mental nggak kuat tahun pertama, tahun kedua nggak punya proyek, dia pasti langsung nyerah kan. Iya. Ya, cuman itulah kesabaran kita untuk terus mencoba mencari proyek, akhirnya berbuah di akhir tahun 2018, lalu berlanjut sampai 2019 itu full 1 tahun, akhirnya kita nggak pernah kosong proyek. Dari situ muncul lagi tantangannya adalah ketika kita merasa sudah bisa berkembang, ada COVID. Di bulan Maret 2020 akhirnya rencana kita semua berantakan, semua orang menyelamatkan diri masing-masing kan. Iya. Sehingga proyek kita sempat nggak ada juga tuh di COVID awal-awal. Di situ akhirnya di akhir tahun 2021 kita berusaha untuk
mengembangkan lagi rebranding Satria Putra untuk ke skala yang lebih besar lagi. Alhamdulillahnya di 2021 mulai dapat proyek lagi dan akhirnya kita bisa survive di situ. Jadi emang yang paling utama dari menjadi wirausaha ini adalah mental untuk terus berjuang, tidak menyerah dan berinovasi. Dan satu lagi lupa, jangan lupa untuk kita harus punya mental untuk kolaborasi jangka panjang. Jadi jangan pernah ngerasa kita dalam berbisnis ini hanya kita sendiri yang bekerja. Kita harus bisa kerjasama dengan banyak pihak. Itulah yang cerita perjuangan dan usaha Abang Lutfi saat ini. Kita mendengarkan dengan seksama itu tadi, sangat emang perjuangannya tidak mudah, tidak instan. Jadi emang proses itu tidak mengkhianati hasil. Lalu saya akan menanyakan tentang peran perkuliahan pada masa saat itu nih Bang. Kalau dilihat dari perjalanan atau pencapaian Abang saat ini nih, tentang mentalitas dan juga karakter, perkuliahan itu tersendiri punya peran nggak sih di balik itu semua? Ya, untuk perkuliahan ya, jujur aja, yang saya rasain itu justru saya ngerasa beruntung banget kuliah di UNJ ini, walaupun mungkin banyak orang yang masih sebelah mata melihat teknik sipil UNJ ya. Dan mungkin untuk mahasiswa baru juga banyak yang kaget juga ya, karena ternyata teknik sipil di UNJ ini, terutama yang S1 ya, ternyata adalah programnya kan pendidikan kan. Jadi banyak yang merasa, wah saya masuk sini bukan rencana jadi guru gitu kan. Terus ngerasa takutnya nanti, wah saya gimana kalau kerja di dunia konstruksi tapi saya lulusan SPD gitu kan. Nah ternyata yang saya alami, ternyata itu lulusan SPD itu nggak masalah gitu di dunia konstruksi. Jadi setelah saya lulus dari kuliah ini pun saya juga bekerja juga. Jadi saya tidak hanya kerja untuk membangun Satria Putra, tapi saya juga kerja di perusahaan konstruksi, di kontraktor, di Jaya Konstruksi. Jadi saat itu saya baru lulus 2014, saya langsung daftar di Jaya Konstruksi, dan pada saat seleksi saya pikirnya SPD itu tidak akan diterima gitu. Ternyata saya lolos saja dengan tes yang sama dengan yang kampus-kampus lain gitu kan. Nah dari situ saya berpikir artinya SPD pun walaupun bisa lulusan dari UNJ SPD itu tetap bisa untuk kerja di konstruksi, jadi tidak hanya untuk jadi guru. Nah, terus sudah itu kalau dari perkuliahan sendiri, ternyata setelah saya menjalani di konstruksi, ternyata keunggulan kita dari UNJ yang diajarkan bagaimana mengajar, bagaimana komunikasi, leadership, dan juga psikologi, itu sangat membantu sekali ternyata di proyek. Karena di proyek itu tipikal orang-orang teknik itu kan lebih introvert, lebih individualis gitu kan. Nah, butuh ada orang yang bisa menghubungkan antar lini itu, dan saya merasa saya sebagai lulusan UNJ, karena saya memiliki skill komunikasi yang diajarkan di UNJ, saya mengerti ilmu psikologi juga, ya kan? Saya jadi bisa mengkoneksikan dari tim itu justru. Nah, sehingga ketika atasan saya melihat saya di tim project itu, walaupun mungkin kalau ditanya terkait ilmu masih banyak yang lebih bagus senior saya kan, karena saya juga masih baru kan, tapi tidak banyak yang bisa menjadi leader gitu. Karena yang namanya leader itu kan butuh komunikasi yang baik, butuh bisa jadi pemimpin yang baik, dan bisa mengerti masing-masing individu. Nah, justru atasan saya melihat itu dari saya gitu, sehingga ketika dibutuhkan regenerasi untuk diangkat menjadi leader, justru saya malah yang dipilih ketimbang senior saya gitu. Jadi itu hal positif kita justru yang bisa kita banggakan sebagai lulusan UNJ. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bang, tentang momen. Karena teknik sipil itu sering mencari momen-momen, terutama momen balok. Dan juga ada nggak sih momen yang paling berkesan atau berpengaruh hingga saat ini? Dan juga terkait momen mata kuliah, terus juga dosen yang paling Bang ingat ini, terus juga kegiatan-kegiatan perkuliahan yang berpengaruh juga. Ini pertanyaannya menarik nih. Jadi terkait apa yang berkesan di kuliah yang membuat saya
teringat terus sampai dengan sekarang ya. Jadi Iya betul Bang. jadi sebetulnya justru malah yang paling membuat berkesan adalah karena di kelas saya yang saya tahu nih ya, di kelas saya saat itu cuman ada 2 orang yang paham teknik sipil. Jadi sisanya itu ya kita sama-sama nggak tahu teknik sipil itu sebenarnya apa gitu. Nah justru dari situ kita sama-sama gotong royong nih kerjasama, dari yang kita nggak ngerti semua tentang teknik sipil, tapi kan kalian tahu sendiri tugas-tugas teknik sipil seperti apa kan, tiba-tiba harus kumpulin kapan gitu, dan kita tapi kita jadi kerjasama, akhirnya kerja kelompok bareng, yang bisa ngajarin yang nggak bisa, akhirnya yang tadinya semuanya nggak ngerti akhirnya masing-masing jadi bisa ngerti semua nih di satu kelas gitu. Nah sebetulnya peran dosen yang memberikan tekanan-tekanan ke kita yang dulu membuat kita stres, justru itu yang memperkuat mental kita untuk bisa sampai lulus kuliah dan kita akhirnya ngerti teknik sipil. Nah, terus di samping itu yang paling penting juga kalau dari saya sendiri adalah peran dari hima. Karena hima ini membentuk kita dari sisi mental, dari sisi komunikasi, mengorganize kegiatan, dan orang itu sangat berdampak untuk kita di pekerjaan, karena itu sangat terpakai di pekerjaan. Jadi momennya juga yang paling saya rasa adalah ketika kita harus menyelenggarakan kegiatan yang wajib dari alumni tapi tidak disetujui dari sisi kampus. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan itu sehingga akhirnya balance dari sisi kampus, dari sisi IMA maupun dari sisi alumni, dan akhirnya bisa terlaksana. Itulah yang terpakai di dunia pekerjaan. Gitu sih. Pertanyaannya bagus tuh. Oke pemirsa, jadi itu saja pertanyaan saya mengenai peran perkuliahan terkait Abang Lutfi ini. Langsung saja kita bertanya-tanya tentang pesan dan motivasi untuk para mahasiswa. Oke. Ini Bang pertanyaannya nih. Kalau Abang boleh membayangkan ya, andai Abang ini bisa mengulang pada masa kuliah itu, lalu Abang ini akan mengakui hal apa? Apakah makin aktif atau juga memperbaiki kesalahan-kesalahan pada waktu itu, dan juga mencoba hal-hal yang baru? Ya, pertanyaan yang bagus nih. Agak susah juga ngejawabnya. Mungkin saya coba jawab. Jadi jika saya balik lagi ke masa waktu saya masih kuliah ya, mungkin saya akan inginnya saya harusnya lebih sering untuk mencoba melakukan training di luar dari kampus. Jadi misalkan kalau zaman sekarang udah ada review, udah ada skena segala macam gitu kan. Nah dulu ya mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya juga kan, jadi saya tidak mempelajari itu secara dalam. Kalau misalkan dulu pada saat kuliah saya udah lebih memahami itu, mungkin saya akan lebih mudah menjalani hari-hari di kerjaan gitu. Jadi mungkin itu sih training terkait 3D, manajemen konstruksi, itu yang harusnya lebih saya kuatkan lagi. Mungkin bisa ngambil training dari luar dan paling saya lebih sering ngobrol-ngobrol sama alumni sih, karena ketika kita baru lulus itu benar-benar banyak yang buta harus ngapain. Nah itu mungkin kalau saya udah lebih sering banyak wawasan dengan alumni, mungkin itu juga bisa lebih membantu saya saat ini sih gitu. Oke, keren sekali ya pemirsa atas pernyataan dari Abang Lutfi ini. Lalu ini Bang Lutfi, pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan untuk buat para mahasiswa atau anak muda yang di luar sana itu lagi berjuang, dan mungkin ada beberapa yang merasa putus asa? Nah pesannya Abang ini seperti apa, atau kata-kata motivasi lah? Ya bagus banget nih pertanyaannya nih. Mungkin gue coba jawab ya. Untuk mahasiswa sekarang nih yang masih berjuang buat lulus dari UNJ ya, yang di teknik sipil ini, yang kita tahu tekanannya seperti apa gitu ya. Mungkin pertama-tama yang bisa gue kasih saran itu untuk kalian agar tidak menyerah. Pertama, untuk kalian yang masih kuliah ini dibayarin sama orang tua, ingatlah bahwa cari kerja itu gak gampang, cari kerja itu susah.
ketika kalian ngerasa kuliah ini susah, ingatlah bahwa orang tua kalian itu kerja lebih susah lagi. Jadi kalau kalian menyerah, apa kalian mau orang tua kalian juga menyerah untuk cari kerja untuk kalian? Pasti kalian nggak mau orang tua kalian menyerah untuk cari kerja untuk kalian kan? Iya. Jadi kalian harus lebih fight lagi. Orang tua kalian udah tua nih, kalian masih muda, masa nyerah gitu kan? Pertama itu tuh. Untuk yang udah ngerasa, wah saya kuliah uang sendiri, uang saya bukan uang orang tua saya gitu kan. Tapi ngerasa stres karena ngerasa salah jurusan. Biasa kan banyak gitu banyak yang salah jurusan, terus Iya benar. bingung mau seperti apa gitu kan, dapat dosen yang killer gitu kan. Ingatlah bahwa segala-galanya dosen di kuliah, segala-galanya senior kalian di kampus nggak sebanding dengan kerasnya dunia kerja di konstruksi. Jadi justru dengan adanya senior-senior kalian, dosen-dosen kalian yang killer yang ngasih deadline mendadak, itu melatih mental kalian untuk survive di dunia kerja. Justru kalau kalian nggak dapetin itu di dunia kuliah, kalian nggak akan survive di dunia kerja. Jadi jalanin aja, kalian terus semangat belajar, yakinlah kalian akan lulus pada saatnya. Jadi bukan siapa paling cepat, tapi siapa yang paling tepat untuk lulus. Karena setelah lulus, kalian akan masuk ke dunia kerja, yaitu kehidupan sesungguhnya. Oke, itu saja pertanyaan terakhir tentang pesan dan motivasi untuk para mahasiswa. Terima kasih kepada Abang Lutfi Dwi Putranto. Obrolan kali ini itu penuh makna dan inspirasi. Semoga kisah yang Abang berikan juga bisa menjadi pemantik atau pendorong semangat buat para teman-teman dimanapun kalian berada. Lalu teruslah tumbuh, teruslah belajar, dan teruslah berkembang, dan jangan takut untuk terus melangkah ke arah yang lebih baik. Lalu sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan sampai ketemu lagi. Saya Roisan Nurfadilah pamit undur diri.